Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang kalau kita beri judul Bapak Ibu, segambar serupa dengan Kristus. Haleluya. Segambar serupa dengan Yesus. Di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita diciptakan, manusia diciptakan pada mulanya, sejak semula itu sudah Bapak Ibu, segambar serupa dengan Tuhan. Yang kemudian kita ketahui di Kejadian, selanjutnya manusia jatuh ke dalam dosa karena memakan buah yang dilarang, buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kuasa itu diambil alih dengan dusta daripada si jahat menjadi kuasanya mereka, menjadi kuasanya dia, menjadi kuasanya si jahat. Tapi puji Tuhan Yesus Bapak Ibu, kuasa itu diambil dengan sah, legal, dengan darah Yesus. Di atas kayu salib penebusan itu terjadi. Yang semula kita tergadai kepada maut, kepada kutuk, Tuhan menganugerahkan penebusan yang kekal. Penebusan yang hanya bisa dibayar, hanya bisa ditebus kembali hanya dengan darahnya. Saat dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Yesus namanya. Jadi memang tidak pernah berubah, Bapa tidak pernah berubah. Allah yang adalah kasih itu tidak pernah berubah. Kalau sejak semula dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dirinya, dan itu juga yang dia rindukan, dinyatakan, dijadikan pada setiap manusia. Sehingga di dalam Roma 8 ayat 29, demikian firman Tuhan Bapak Ibu, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, haleluya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya. Dengan gambaran dirinya dalam rupa manusia, namanya Yesus. Haleluya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Bapa Sorgawi merindukan kita Bapak Ibu. Kerinduannya yang pertama, apa yang dia sudah jadikan di Taman Eden, yang tidak pernah dibatalkan oleh dirinya, sungguh-sungguh dipulihkan di dalam karya penebusan Yesus, di dalam penebusan Kristus. Di dalam penebusan Kristus, Bapa menyediakan satu, keselamatan kekal. Yang kedua, menyediakan hidup dalam segala kelimpahan. Kutuk yang keluar, yang ditetapkan oleh Bapa, berkata kepada tanah bahwa terkutuklah tanah karena Adam, ditebus dengan darahnya yang mahal. Sehingga tidak ada lagi kutuk kerja keras bagi setiap yang percaya. Tidak ada sakit penyakit penderitaan karena dia sendiri menjadi kutuk ganti kita. Dia menanggung penyakit kita. Dia memikul kelemahan kita. Dia diganjar dengan penderitaan. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya.
Dan firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Dia hadir bersama kita. Dia selalu ada bersama-sama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia juga tidak pernah membatalkan janjinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang percaya akan karya penebusannya dan menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga, bahkan menjadi ahli waris kerajaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau, haleluya, cinta Yesus selamanya. Kami bersyukur ya Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Nyatakan isi hati kita. Kita telah menerima kasih-Nya yang sempurna. Sebagaimana firman-Nya, hanya ada 2 hukum Bapak Ibu. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Benar Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terpujilah Engkau Tuhan, ditinggikanlah Engkau Bapa. Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Engkau Bapa yang kekal. Engkau Raja damai, Bapa yang setia. Kami bersyukur. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Sungguh segala kemuliaan hanya layak bagimu. Engkau layak menerima segala pujian. Engkau layak menerima segala hormat. Engkau layak menerima segala kejayaan, keagungan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Begitu besar kasih-Mu bagi kami. Panjang, lebar, dalam, dan tingginya tidak dapat kami selami. Kami mau semakin mengenal kasih-Mu ya Bapa. Sekalipun kasih-Mu melampaui segala pengetahuan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Ku mau, haleluya Bapa, cinta Yesus
Tuhan Yesus memanggil kita Bapak Ibu bukan karena kita hebat. Tuhan Yesus memanggil kita bukan karena kita benar. Tuhan Yesus memanggil kita karena kita punya prestasi atau memenuhi sebuah kompetensi, kredibilitas apapun bentuknya, atribut dunia yang menyatakan kita hebat. Haleluya. Justru Tuhan memanggil banyak orang yang tidak layak seperti saya. Orang yang lemah dijadikannya kuat. Orang yang miskin diperkaya dalam segala sesuatu, bahkan dalam pelbagai hikmat dan kebijaksanaan. Orang yang sakit-sakitan, dia panggil, disembuhkan untuk menyatakan kemuliaan. Orang yang hidupnya kacau, tidak jelas Bapak Ibu, dia panggil. Dia luputkan dari segala yang jahat dan dia muliakan. Karena itu apapun keadaan Bapak Ibu, saudara-saudari, perasaan tertuduh, perasaan terdakwa, perasaan tidak layak, datang kepada Tuhan. Dia merestorasi setiap area kehidupan manusia. Terlalu dahsyat, terlalu besar kasih-Nya Bapak Ibu, terlalu besar kuasanya. Apapun yang sedang Bapak Ibu alami, yang sedang Bapak Ibu hadapi, He is the way, He is the truth, and He is the life. Dialah jalan, Dialah kebenaran, dan Dialah hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tertekan karena masalah keuangan, 1 Petrus 1 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Bahwa kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak. Seisi dunia pun emas atau perak tidak bisa menebus kita Bapak Ibu. Hanya dengan darah-Nya. Saat ini kalau ada beban yang begitu berat dalam hidupmu, dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan katakan, setiap yang letih lesu berbeban berat Tuhan undang untuk datang kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, belajar daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Pikullah kuk yang kupasang kepadamu, sebab bebanku ringan, kukku pun enak. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 99 Bapak Ibu. Hampir 25 tahun nanti di September 2024 ini. Dia merestorasi seluruh area hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya yang sakit-sakitan, Dia pulihkan menjadi pribadi yang sehat seperti yang Bapak Ibu lihat. Saudara-saudari lihat. Kalau saya hari ini ada di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari, itu karena satu nama, itu namanya Yesus. Dia tidak hanya penyembuh Bapak Ibu, saudara-saudari, Dia menanggung penyakit kita. Sudah ditanggungnya. Karena penebusannya sifatnya kekal selama-lamanya. Saya yang lemah dijadikan kuat. Karena Dia memikul kelemahan kita. Saya yang miskin diperkaya dalam segala sesuatu, bahkan dalam pelbagai hikmat dan kebijaksanaan yang lebih nilainya daripada emas dan perak.
datang seperti seorang anak kecil kepada bapaknya, Bapak Ibu. Haleluya. Dia tidak menuntut apapun dari kita, kecuali rindu ada percaya pada kita, supaya kita menerima seluruh hasil tebusan yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Bapak Ibu, saya tidak hanya menderita sakit di tubuh, Bapak Ibu. Haleluya. Pada masa remaja saya pernah menderita jiwa. Kalau isu sekarang disebut mental health, Bapak Ibu. Baru tahun 2020-an ini semakin gencar isu tentang mental health. Saya sendiri mengalaminya. Jauh sebelum isu mental health ini dimunculkan, Bapak Ibu. Haleluya. Tahun 1988 sampai 1989. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengalami mental health, Bapak Ibu. Bahkan lebih dari tahun 89. Haleluya. Sampai tahun 90-an, 92, saya mengalami mental health. Dan bahwa saya menderita itu dan ditangani psikiater hebat di kota kami. Tapi hanya urapan Tuhan yang menyembuhkan, Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersyukur banyak kemajuan teknologi, Bapak Ibu. Banyak kemajuan pengetahuan. Tetapi kasih-Nya melampaui segala pengetahuan. Dan kasih-Nya adalah kebenaran yang memerdekakan, Bapak Ibu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang menyaksikan ini secara replay dari rekaman ini, saya katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, apapun jenis penyakitmu menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun, Bapak Ibu. Tuhan katakan, if you believe, you will receive. Apabila kamu percaya, kamu akan menerimanya. Dengan cara yang mustahil, Bapak Ibu. Tidak ada penyakit yang Dia tidak tanggung. Sehingga di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu sempurna.
Yohanes 10 ayat 10b, demikian firman Tuhan. Bahwa Yesus datang, Tuhan datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Itu di setiap area kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita sehat, tidak kekurangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan, ada kerukunan setiap area kehidupan manusia. Itu yang disebut abundant life. Hidup yang dianugerahkan dalam segala kelimpahan. Haleluya.